didik baru SMA Kristen 1 Salatiga. Perkenalkan, saya Bu Siwi yang akan menyampaikan bagian kurikulum di mana ini akan kalian gunakan selama 3 tahun pembelajaran di SMA Kristen 1 Salatiga. Nah, materi-materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama nanti tentang dasar pelaksanaan dari kurikulum 2013. Nah, sekolah kita SMA Kristen 1 ini telah menggunakan K13 atau kurikulum 2013. Nah, dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga banyak lagi yang lain di mana nanti bisa kalian perhatikan lebih detail pada slide yang akan ditampilkan. Kemudian saya juga akan menyampaikan tentang penentuan peminatan di sekolah kita. Nah, peminatan di sekolah kita itu ada 3, yaitu MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa dan Budaya atau BBD. Sekali lagi ada 3 peminatan yang bisa kalian pilih. Nah, masing-masing peminatan ini nanti bisa kalian pilih melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah angket, di mana angket ini telah kalian isi pada saat kalian menerima seragam baru. Di dalam plastik seragam tersebut kalian menerima angket untuk peminatan baik yang diisi oleh kalian ataupun oleh orang tua. Yang kedua nanti dilihat pada nilai kalian. Nilai kalian ini nilai yang sudah diperoleh selama di SMP dari rapot yang kalian kumpulkan ditambah dengan nilai ujian sekolah. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan dari tes peminatan yang akan kalian ikuti hari ini nanti tanggal 13 Juli pada jam yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi dari guru BK di sekolah. Nah, dari 4 hal ini nanti kalian akan ditentukan masuk ke MIPA, IPS, ataukah bahasa. Kemudian untuk struktur kurikulum 2013 di sekolah kita didasarkan dari Permendikbud nomor 59 tahun 2014 ada 4 KI. Yang pertama adalah KI spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan. Nah, 4 KI ini nanti menjadi dasar dari semua mapel. Diingat ya, semua mapel nanti mengandung 4 KI ini, karena ini adalah dasar pembelajaran dari kurikulum 2013. KI-KI ini nanti diharapkan mampu membentuk kalian menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi punya kepekaan, kepedulian, juga religiusitas yang baik. Kemudian untuk muatan kurikulum 2013. Nah, seperti yang tadi sudah saya kemukakan, dasar kita adalah Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Jika kalian mau tahu isinya lebih detail, kalian bisa mencari dari sumber internet. Kemudian mulok yang diambil oleh sekolah kita adalah bahasa Jawa. Ditambah dengan pengembangan diri yang ada di sekolah kita yaitu BK, kemudian juga layanan TI, nah kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini nanti akan disampaikan oleh tim khusus karena di sekolah kita ada banyak sekali ekskul yang mana tidak dapat dijelaskan oleh saya saat ini satu persatu. Kemudian untuk ekstrakurikuler wajibnya kita adalah pramuka. Nah, ini rangkaian dari mata pelajaran peminatan untuk program MIPA. Silahkan diperhatikan ya. Kalau kalian mau nanti menempati peminatan MIPA, mapel-mapel inilah yang harus kalian hadapi. Kemudian untuk yang IPS, nah ini untuk mapel-mapel dari program peminatan IPS. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang bahasa atau bahasa dan budaya. Kalian bisa lihat di sini ada mapel-mapel khusus untuk peminatan bahasa. Nah, dari ketiga peminatan ini tadi kalian bisa melihat bahwa di bagian bawah kalian menemui adanya lintas minat.
Nah, lintas minat ini artinya adalah mata pelajaran yang di luar peminatan kalian. Sebagai contoh, kalian anak bahasa. Nanti untuk lintas minatnya kalian akan mendapatkan mapel di luar dari mapel bahasa. Misalnya biologi dan geografi. Biologi miliknya anak IPA diberikan untuk kalian yang IPS, geografi diberikan untuk kalian yang PBD, kemudian geografi untuk yang IPS diberikan untuk kalian juga yang PBD, sehingga dua mapel lintas minat ini di luar dari peminatan kalian. Nah, untuk lintas minat ini di kelas 10 nanti ada sebanyak 6 jam. Artinya 6 jam ini nanti berasal dari dua mapel peminatan. Jadi masing-masing satu mapel peminatan memiliki jam sebanyak 3 jam. Sehingga ada dua mapel menjadi 6. Kemudian saat naik ke kelas 11 atau nanti naik juga ke kelas 12, kalian harus memilih satu di antara dua yang sudah diikuti di kelas 10. Jadi jangan ganti LM. Di kelas 10 dapatnya biologi geografi, tiba-tiba di kelas 11 pengennya ikut misalnya Mandarin. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena kalian harus mulai lagi dari awal, sedangkan posisi kalian sudah di kelas 11. Sehingga di kelas 11 boleh memilih LM, tapi satu di antara dua yang sudah didapat pada saat kelas 10. Nah, LM yang sudah dipilih di kelas 11 ini nanti dilanjutkan hingga ke kelas 12. Mengapa harus dilanjutkan? Karena di kelas 12 ini kalian nanti harus menghadapi ujian sekolah, di mana mapel ujian sekolah untuk lintas minat adalah lintas minat yang kalian ikuti. Tentu saja materinya sejak kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, kemudian untuk mekanisme penilaiannya, ini bisa kalian cermati, bisa kalian baca. Kemudian untuk lebih jelasnya, nanti akan kami sampaikan dalam bentuk hasil penilaiannya adalah 3 ya, nilai sikap spiritual dan sosial. Untuk nilai sikap spiritual dan sosial ini merupakan rangkuman dari semua guru mapel. Jadi semua Bapak Ibu guru mapel mengirimkan nilai spiritual dan sosial yang nanti direkap oleh wali kelas, ditambah masukan oleh BK, maka akan muncul nilai kalian, ditambah pemberian deskripsi oleh para wali kelas. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan keterampilan nanti akan disajikan dalam bentuk predikat dan juga dalam bentuk angka, gitu. Nah, ini gambaran tentang mekanisme penilaiannya. Yang pertama, komponen nilai. Komponen nilai ini nanti akan dilihat didasarkan pada KKM sekolah. Jangan lupa KKM sekolah kita adalah 72. Dari nilai yang diperoleh masing-masing peserta didik, misalnya nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai tes, nah itu akan diperhatikan, diolah oleh Bapak Ibu guru, dilihat. Jika masih kurang, maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk remedial. Nah, bagi yang sudah memenuhi KKM, dia akan diminta untuk pengayaan supaya kemampuannya semakin baik. Nah, dari hasil ini kesempatan remedial diberikan, pengayaan diberikan. Kemudian nanti komponen berikutnya melalui pleno Dewan Guru. Nah, pleno Dewan Guru inilah yang bisa kita lihat di dalam slide ini ya, bahwa dari pleno Dewan Guru nanti akan menjadi penentu seorang anak di kelas 10 naik atau tidak ke kelas 11. Di kelas 11 naik atau tidak ke kelas 12. Kemudian pleno Dewan Guru pula lah yang nanti menentukan lulus dan tidaknya seorang peserta didik dari satuan pendidikan. Jangan lupa tentu saja dengan kriteria-kriteria yang berlaku. Nah, untuk kenaikan kelas, kriteria yang berlaku di sekolah kita antara lain seperti ini, didasarkan pada Permendikbud
eh, tahun 2017. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ya. Antara lain kalian harus untuk bisa dikatakan naik dan tidak itu kalian harus mengikuti seluruh program pembelajaran dalam 1 tahun. Misalnya anak kelas 10 naik ke kelas 11, dia harus mengikuti seluruh pembelajaran di kelas 10 selama semester 1 sampai dengan semester 2. Kemudian memiliki predikat sikap minimal baik. Jadi sikap itu harus baik, cukup tidak boleh, minimal harus baik. Kemudian juga untuk ekstrakurikuler yang wajib di sekolah kita tadi, yang wajib adalah pramuka. Pramuka juga minimal harus baik supaya nanti bisa naik ke kelas selanjutnya. Kemudian untuk mapel tidak boleh ada nilai kurang di dalam mapel lebih dari 2 mapel. Nah, itu yang harus diingat. Kemudian ditambah dengan kehadiran. Anak-anak harus juga memperhatikan kehadiran masing-masing nanti pada saat pembelajaran sudah normal. Pembelajarannya kalian harus mengikuti 85%, sehingga ketidakhadiran maksimal itu 15% saja. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi contoh bagaimana ketika nilai kurang itu terjadi pada 3 mapel. Kalau kita perhatikan di sini ada bahasa Indonesia semester 1-nya kurang, semester 2-nya juga kurang pada bagian pengetahuan. Kemudian matematika itu di semester 1-nya kurang. Kemudian Penjaskes di semester 1-nya baik pengetahuan ataupun keterampilan dua-duanya kurang nih. Nah, tidak berhenti di semester 1 tapi harus dilihat di semester 2. Bahasa Indonesia pengetahuan semester 2 yang tadinya hanya mendapat 60 ternyata semester 2 60 lagi. Sehingga di rata-rata ini munculnya 60, maka bahasa Indonesia tidak tuntas. Matematika seperti itu juga. Awalnya dapat 58. Semester 2 sudah tuntas ini, sudah jadi tuntas 65. Tetapi 58 tambah 65 dijumlahkan di rata-rata baru muncul 62 sehingga belum tuntas lagi. Demikian pula yang terjadi pada Penjaskes. Berdasarkan rata yang sudah diolah ternyata masih 3 mapel yang kurang. Sehingga apa yang terjadi? Tentu saja anak ini harus memperdalam materi di kelas sebelumnya. Artinya belum diizinkan untuk naik kelas, harus mematangkan diri dengan materi-materi pembelajaran kelasnya. Nah, ini ya ilustrasi yang saya ceritakan tadi, nanti bisa kalian cermati dan pelajari lagi. Nah, kemudian untuk KKM dan interval predikat yang ada di sekolah kita. KKM yang dipilih oleh sekolah kita adalah 72. Dari mana angka 72 ini? Berdasarkan permen untuk penentuan KKM. Nah, itu nanti kalian bisa tahu mengapa sekolah kita 72, karena ada proses yang dilakukan. Jadi semua mapel itu kita rangkum berapa KKM per mapelnya. Kemudian kita melihat KKM sekolah atau satuan pendidikan boleh dipilih dari KKM yang terkecil dari semua mapel. KKM modus artinya yang paling sering dipergunakan oleh Bapak Ibu guru di berbagai mapel. Nah, sekolah kita melihat bahwa KKM 72 itu adalah KKM yang banyak digunakan sekaligus juga KKM yang terkecil, maka kita ambil 72. Nah, 72 ini kalian harus hati-hati. Kalau nilai kalian baru mendapat 72 dari hasil pembulatan, misalnya 71,5, maka kalian masih mendapat nilai predikat yang jelek D. Tetapi kalau 72 itu berasal dari 72 murni bukan pembulatan atau bahkan bisa lebih, kalian bisa berpredikat C. Begitu seterusnya. Kemudian untuk jam pembelajaran, jika pembelajaran kita nanti sudah normal, artinya bukan yang saat ini terjadi di mana kalian harus daring, kalian harus belajar di sekolah tapi nanti dengan waktu yang dibatasi, itu seperti ini kurang lebih ya. Kalian
pulang pukul 15:10 dari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian Jumat bisa lebih awal. Belum ditambah ekskul loh ya, ini kalau nanti kalian ekskul kalian bisa lebih sore pulangnya. Nah, akan tetapi seperti yang saya kemukakan tadi, kita pembelajaran saat ini kan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana sekolah kita mengalami pandemi. Bukan sekolah kita ya, tetapi negara kita mengalami pandemi, tidak hanya negara kita tapi juga dunia. Maka pembelajarannya diberlakukan model daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Selama bulan Juli kita nanti akan bertemu secara online lewat pembelajaran jarak jauh. Di bulan Agustus nanti akan kita upayakan supaya bisa ada tatap muka. Nah, pembelajaran selama bulan Juli itu akan dibantu dengan grup WA per rumpun per kelas. Jadi nanti kalian akan dimasukkan ke rumpun-rumpun peminatan kalian. Jadi kalau yang MIPA nanti akan tergabung di WA grup MIPA dan seterusnya. Nah, nanti jika sudah boleh kita beranjak dari situasi pembelajaran daring ke tatap muka, nanti akan kita buat bahwa kalian pun tidak satu kelas langsung semua bisa masuk sekolah, tetapi bergantian, shift-shiftan. Nah, itu istilahnya yang sering kalian pergunakan. Jadi kelas 10 kita bagi 2, kelas 11 kita bagi 2, 12 kita bagi 2. Nah, masuknya bergiliran. Misalnya 10 BBD kita bagi A dan B. A untuk absen sekian, B sekian. Hari Senin yang masuk adalah nomor absen sekian tadi. Misalnya BBD A hari Senin masuk. Maka yang BBD B itu berada di rumah melalui pembelajaran daring. Nah, hari berikutnya Selasa gantian, B masuk tatap muka, A di rumah untuk mengikuti daring, dan seterusnya sampai dengan masa transisi itu boleh kita lewati. Kalau nanti semua lancar, akhirnya kita bisa bertatap muka normal, maka jamnya kembali seperti yang di awal tadi, belajar sampai sore. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang kurikulum di sekolah kita. Saya yakin kalian tentu saja punya banyak pertanyaan berkenaan dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan, maka kalian boleh menyampaikan kepada saya atau nanti via grup dari kelas-kelas kalian. Selamat bergabung di SMA Kristen 1 Salatiga. Kiranya jembatan keberhasilan akan dapat kalian raih mulai dari sini. Sampai bertemu kembali.